Halo, what's up John? Selamat datang di Utopis. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menghibur dan menemani kegabutan teman-teman semua. Amin. Seperti video-video sebelumnya, kali ini gue bakal nyeritain sebuah alur film yang berjudul Five Feet Apart. Film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Stella yang mengidap penyakit langka, yang disebut dengan cystic fibrosis. Penyakit yang menyerang paru-paru dan juga sistem pencernaan. Stella sudah mengidap penyakit tersebut sejak usianya 7 tahun. Tapi semakin Stella dewasa, penyakit ini semakin parah sehingga dia harus tinggal dan dirawat di rumah sakit. Untuk mengusir rasa bosan dan tetap menjaga semangatnya menjalani hidup, Stella sering membagikan kesehariannya di rumah sakit dengan membuat sebuah vlog. Sampai suatu hari dia bertemu dengan pria yang bernama Will, yang juga pengidap penyakit yang sama seperti Stella. Yang membuat film ini sangat seru, di mana mereka berdua tidak boleh berdekatan atau bersentuhan, karena hal itu akan membuat infeksi dari penyakit tersebut semakin parah, dan juga bisa mempercepat kematian pengidapnya. Dan sebelum makin jauh, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah, karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan tentunya membuat gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Oke lah, daripada lama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check this out. Di awal film memperlihatkan Stella yang sedang dikunjungi oleh dua temannya. Di sini Stella mencoba memperlihatkan kepada temannya bahwa dirinya baik-baik saja. Tapi setelah kedua temannya pergi, raut wajahnya pun berubah. Dengan raut wajah yang sedih, dia kembali memasang selang oksigen miliknya. Stella juga memiliki sebuah vlog, yang dimana di dalam vlog tersebut Stella menceritakan dirinya dan membahas seputar tentang penyakit yang diidapnya. Saat Stella memulai vlognya, seorang perawat masuk dan perawat itu bernama Barb. Jadi Barb ini yang bertanggung jawab penuh terhadap perawatan Stella. Dan sekarang adalah jadwal Stella melakukan perawatan rutin. Barb mulai mempersiapkan obat-obatan untuk Stella, karena kali ini Barb mengizinkan Stella melakukan perawatannya sendiri. Malam harinya, Barb kembali masuk ke kamar dan memberitahu Stella jika ada bayi yang baru lahir, karena Barb tahu jika Stella sangat menyukai bayi. Kemudian saat Stella berjalan di lorong, di sini pertama kalinya dia melihat seorang pria bernama Will yang sedang bersama temannya. Will sadar jika Stella melihatnya, kemudian mengikuti Stella ke ruangan bayi. Saat di ruangan bayi, Will basa-basi kepada Stella, tapi Stella tidak menghiraukannya dan malah memarahi Will, karena Will meminjamkan kamarnya untuk dipakai temannya bercinta. Stella juga menyimpulkan jika Will ini anak yang semaunya dan tak pernah mau mengikuti peraturan. Kemudian Barb masuk dan memarahi mereka berdua, karena di sini Will juga pengidap cystic fibrosis. Lalu Barb menyuruh Will untuk kembali masuk ke kamarnya. Setelah Will pergi, Barb memberitahu Stella jika Will pengidap CF dengan jenis bakteri Bisphacia, bakteri yang lebih berbahaya dari yang ada di tubuh Stella. Jadi jika Stella tertular, dia harus melupakan kemungkinannya mendapatkan donor paru-paru, dan lebih parahnya bisa mempercepat kematiannya. Saat sampai di kamar, Will langsung mencari tahu tentang Stella lewat vlognya, dan di sini terlihat Will mulai tertarik kepada Stella. Keesokan paginya, Stella ditelepon oleh temannya yang bernama Poe, dan dia juga pengidap CF. Poe memberitahu Stella jika dia sudah putus dengan pacar lelakinya. Dan just info guys, Poe ini adalah seorang gay. Namun saat mengobrol, tiba-tiba Poe tersedak makanan, hal itu membuat Stella panik. Perawat yang tahu segera masuk ke kamar Poe yang ternyata dia hanya tersedak biasa. Jadi akan sangat berbahaya jika pengidap CF ini tersedak, karena bakteri CF memproduksi banyak lendir di area paru-paru, dan hal itu bisa menyebabkan kematian. Kemudian scene berpindah ke Will yang sedang bersama ibunya dan seorang dokter. Di sini dokter memberitahu jika uji klinis dari program pengobatan CF baru dimulai sekitar 18 bulan lalu. Agar maksimal, Will harus disiplin mengikuti panduan yang sudah diterapkan. Setelah itu, Will pergi ke rooftop. Stella yang melihat Will di atas sana kemudian mendatanginya. Stella menanyakan kenapa Will di sana, karena Stella berpikir jika Will akan melakukan hal bodoh, tapi Will mengatakan jika dia hanya sedang melihat pemandangan dari atas sana. Setelah mendengar hal itu, Stella mengatakan kepada Will jika dia adalah seseorang yang sangat beruntung karena menjadi bagian dari pengujian obat. Dan jika Will tidak peduli dengan hal tersebut, Stella memintanya untuk pergi dan memberikan tempatnya ke orang lain, karena masih banyak pengidap CF yang ingin masuk ke dalam program pengujian pengobatan. Kemudian Will berdiri
Stella mengira Will akan bunuh diri, tapi ternyata dia cuma sedang mempermainkannya. Stella yang kesal lalu mengunci Will di sana. Stella yang merasa bersalah karena sudah mengunci Will di rooftop, kemudian dia pergi menemui Will. Melihat kamar Will yang berantakan, Stella menanyakan di mana panduan pengobatan Will dan semua pil yang seharusnya dia konsumsi. Dan hal itu membuat Stella sangat stres. Untuk menenangkan dirinya, Stella pergi ke ruangan bayi. Will menanyakan kenapa Stella seperti itu, dan Stella memberitahu Will jika dia memiliki OCD atau kepribadian yang perfeksionis dan merasa tidak nyaman jika ada sesuatu hal yang tak beraturan. Jadi Stella meminta Will untuk serius dalam program pengobatannya. Di sini Will mencoba membantunya. Dia mengatakan dia akan melakukan perawatan dengan syarat Stella harus mau dilukis oleh Will. Stella pun menyepakatinya. Setelahnya, Stella mulai merapikan kamar Will dan menyusun obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh Will, dan juga membuatkannya sebuah aplikasi untuk jadwal-jadwal yang harus dilakukan olehnya. Kemudian dari situ Will pun memulai perawatannya sambil dipandu oleh Stella. Beberapa hari pun berlalu. Will sudah melakukan semuanya dari kesepakatan yang mereka buat. Di sini akhirnya Stella mau dilukis oleh Will. Sambil dilukis, Stella memberitahu semua list yang dia buat dan juga bercerita mimpi-mimpinya kepada Will. Sebaliknya Will, dia mempunyai mimpi untuk berkeliling dunia, tapi sayang mimpinya harus terkubur karena penyakitnya tersebut. Dan dari perkataan Will, Stella teringat dengan kakaknya yang bernama Abby, yang sangat senang traveling keliling dunia. Tapi sayang Abby sudah meninggal karena suatu kecelakaan. Setelah lukisannya selesai, Will memberikannya ke Stella. Saat dibuka ternyata itu gambar kartun, tapi Stella terlihat sangat senang. Kemudian Stella menghubungi Will. Di sini Will melihat sebuah lukisan di belakang Stella. Will mengira Stella yang menggambar itu, ternyata itu gambar yang dibuat Abby. Will menanyakan gambar Abby yang lain. Di sini Stella malah mengatakan jika mereka mungkin tidak perlu untuk berbagi kisah satu sama lain. Kemudian Stella langsung mematikan teleponnya. Will yang kebingungan meminta bantuan kepada temannya untuk mencari tahu tentang Abby. Dan di sini Will tahu jika Abby sudah meninggal. Di sini Will mengatakan ke Stella untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan karena kondisinya yang sedang sekarat. Stella harusnya lebih bisa menikmati hidupnya. Stella menjawab, justru dengan kondisinya yang sekarang, seharusnya Stella lah yang harusnya pergi duluan, bukan Abby. Setelah kejadian Abby, ditambah orang tuanya pun bercerai. Dan hal itu membuat Stella sangat terobsesi dengan panduan pengobatan. Dengan kondisinya, Stella sangat merasa bersalah dan menyesal dengan semua hal yang sudah terjadi. Stella pun marah dan mengatakan, karena hal itu yang membuatnya tak punya pilihan lain. Kemudian Stella pergi meninggalkan Will. Setelah kejadian itu, Will mencoba menghubungi Stella tapi tak mendapat jawaban. Akhirnya Will meminta maaf dengan mengirimkan kartun ke Stella. Kartun yang menggambarkan dirinya yang sedang meminta maaf. Setelah melihat kartun itu, Stella memaafkan Will dan memberitahu Will jika ia akan dioperasi karena Stella mengalami infeksi di perutnya. Karena Will tahu ini operasi pertamanya tanpa Abby, dia pun menerobos masuk ke ruangan operasi menggunakan pakaian APD lengkap. Untuk sedikit menghibur Stella dengan menyanyikan sebuah lagu yang biasa dinyanyikan Abby untuk menenangkan Stella. Dan juga mengatakan jika Stella pasti akan baik-baik saja. Kemudian dokter masuk ke ruangan itu, lalu Will bergegas keluar. Saat melewati pintu, Barb sadar jika yang menggunakan pakaian APD itu adalah Will. Will mencoba menjelaskan ke Barb jika ia hanya ingin berbuat baik untuk menenangkan Stella yang sedang merasa takut. Will dan Stella mengingatkan Barb pada dua orang pasien CF sebelum mereka, karena Barb pernah melanggar peraturan dengan membiarkan mereka untuk menjalin sebuah hubungan agar mereka bahagia. Tapi hal itu malah membuat pasangan itu meninggal, dan Barb mengutuk dirinya sendiri jika kejadian itu terulang. Setelah mendengar perkataan Barb, Will mencari tahu tentang penyakitnya, dan merasa jika tidak punya lagi harapan untuk hidup. Dari sini Will memutuskan untuk menjauhi Stella dan tidak mau lagi bertemu dengan Stella. Stella tidak kehabisan akal untuk membuat Will mau bertemu lagi dengannya. Sama seperti yang Will lakukan, Stella mengirimkan gambar kepada Will dan juga membuat sebuah video di YouTube-nya. Video yang berjudul Di Mana Ada Will, Di Situ Ada Jalan. Sebuah video yang menjelaskan betapa berbahayanya bisphasia dan apa yang harus dilakukan untuk pencegahannya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penularannya, seperti cuci tangan menggunakan hand sanitizer dan memakai sarung tangan karet saat beraktivitas. Stella juga memberitahu bakteri bisphasia ini tumbuh subur pada air liur dan juga dahak. Jadi penularannya bisa lewat batuk dan juga bersin. Dan yang pasti, penderita CF sudah tidak boleh berciuman seumur hidupnya. Pengamanan terbaik dari bakteri ini adalah dengan menjaga jarak sekitar 6 kaki. Kemudian Stella menunjukkan sebuah stick biliar dan di video itu Stella bilang jika panjang stick itu sekitar 6 kaki. Stella juga menjelaskan, ketika seseorang terkena CF, banyak hal yang diambil dari hidupnya. Kesehariannya hanya dipenuhi dengan jadwal perawatan dan meminum obat.
dan sebagian besar pengidap CF tidak bisa memiliki keturunan. Bahkan banyak dari penderita CF tidak hidup cukup lama untuk memiliki keturunan, dan masih banyak kesulitan-kesulitan yang lain terutama soal urusan jatuh cinta. Di videonya itu, Stella sedikit memberi motivasi. Jadi, tak selamanya CF bisa berkuasa atas dirimu, dan yang harus kamu lakukan adalah merebut kembali kuasa itu. Kemudian Stella pun sudah berada di depan pintu kamar Will, dan mengajaknya berkencan. Akhirnya mereka berdua bertemu di atrium rumah sakit. Will dan Stella pergi berkeliling sambil memegang stik biliar. Sampai di sebuah kolam renang, di sini Stella bercerita tentang kehidupannya dan juga tentang Abby kepada Will. Setelah mendengar semuanya, Will mengatakan jika Stella adalah wanita cantik yang tangguh. Will berharap bisa menyentuhnya. Lalu Stella mengambil ujung stik biliar dan menyentuhkan stik biliar itu ke tubuhnya, seolah-olah itu adalah tangan Will. Stella mengatakan jika dia belum pernah berpacaran sebelumnya, karena Stella tidak mau ada pria yang melihat lubang dan bekas-bekas luka di badannya, karena itu sangat tidak seksi. Tapi Will mengatakan jika segala sesuatu tentang Stella itu seksi, dan Will merasa jika Stella adalah wanita yang sempurna. Hal itu membuat Stella berani memperlihatkan bekas-bekas luka yang ada di tubuhnya kepada Will, begitupun sebaliknya. Dan setelahnya mereka berdua pun berenang. Keesokan harinya, Will ulang tahun dan mengajak Stella untuk pergi berjalan-jalan. Tapi sayangnya Stella tidak bisa. Teman-teman Will juga yang berencana datang juga membatalkannya. Bahkan ibunya pun hanya mengirimkan kado dan sebuah ucapan. Hal itu membuat Will sangat sedih. Pada saat tengah tertidur, Will menerima pesan dari Stella untuk mencarinya. Kemudian ada yang mengetuk pintu. Saat dibuka, ada sebuah balon yang berisi sebuah petunjuk yang akan membawanya ke tempat Stella berada. Hingga akhirnya dia menemukan Stella. Ternyata di sini Stella dan teman-teman yang lain sudah menyiapkan kejutan untuk Will, dan mereka pun bersenang-senang. Tiba-tiba Barb memergoki mereka, dan Barb menjadi sangat marah karena mereka tidak mendengarkan perkataannya. Barb juga berniat untuk memindahkan Will ke rumah sakit lain. Tiba-tiba ada panggilan dari kamar Poe. Perawat langsung mengecek ke kamarnya. Ternyata Poe sudah terkapar di lantai. Tim medis pun berusaha untuk menolongnya, tapi sayang Poe sudah tidak bisa ditolong dan meninggal. Melihat Poe meninggal, Stella sangat terpukul dan sedih. Will mencoba menenangkannya. Dengan refleks, Will malah menyentuhnya. Stella pun langsung mengusir Will dari kamarnya. Di sini Stella menjadi sangat kacau dan juga putus asa. Setelah cukup tenang, Stella melihat barang yang berhubungan dengan Poe dan Abby. Kemudian dia menemui Will dan meminta maaf. Stella sudah muak karena seumur hidupnya hanya dia habiskan untuk pengobatan. Dan Stella tidak pernah melakukan hal yang dia inginkan. Dari dulu, Stella sangat ingin melihat cahaya-cahaya yang indah dan berkilauan. Stella lalu mengajak Will untuk melihat cahaya itu. Dan disinilah pertama kalinya mereka berpegangan tangan. Setelah berjalan cukup jauh, Will meminta untuk beristirahat, tapi Stella malah turun ke danau yang membeku. Sementara itu, rumah sakit mendapatkan donor paru-paru untuk Stella. Barb segera menuju ke kamar Stella untuk mempersiapkannya melakukan operasi. Tapi Stella tidak ada di sana. Barb segera mengirimkan pesan kepada Stella yang sedang bermain-main di atas danau. Stella mengabaikan pesan dari Barb dan malah mematikan ponselnya. Kemudian tiba-tiba Will mengatakan jika dia mencintai Stella, dan begitu pun sebaliknya. Karena terbawa suasana, mereka hampir berciuman. Tapi di sini untung Will ingat jika mereka berdua penyakitan dan bilang jika mereka tidak boleh berciuman. Es yang berada di bawah mereka pun retak. Will dan Stella segera berlari ke darat. Di sisi lain, orang tua Stella sudah sampai di rumah sakit disusul oleh ibunya Will. Awalnya ibunya Stella mengira Will sengaja melakukan hal itu agar Stella tidak mendapatkan donor paru-paru. Yang padahal, Will sama sekali tidak tahu menahu soal donor paru-paru ini. Bahkan ibunya Will pun baru mengetahuinya. Kembali ke Will dan Stella, terlihat mereka berdua sedang duduk di atas jembatan. Ponsel Will berbunyi dan dia menerima pesan dari ibunya jika Stella mendapatkan donor paru-paru. Dan mereka harus segera kembali ke rumah sakit. Tapi di sini Stella malah terjatuh. Ketika Will akan membantunya untuk bangun, es yang berada di bawah Stella pun pecah dan membuat Stella tenggelam ke dalam danau. Di sini Will berhasil menarik Stella keluar dari dalam air. Will segera memanggil bantuan. Di situ Stella sudah tidak sadarkan diri. Will mencoba menyelamatkannya dengan memberinya nafas buatan. Will berusaha sekuat tenaga sampai akhirnya dia kelelahan dan pingsan.
Tim medis segera menyelamatkan mereka, tapi di sini Stella bersikeras tidak mau melakukan transplantasi karena ingin tetap bisa terus bersama Will. Will memohon agar Stella mau menerima donor itu. Akhirnya Stella menuruti permohonannya. Kemudian Will meminta maaf kepada dokter karena telah memberi Stella nafas buatan, tapi dokter bilang itu hal yang benar dan Stella terselamatkan. Singkat cerita, operasi Stella pun berhasil. Barb memberitahu bahwa Stella tidak tertular bakteri dari penyakit Will. Tapi sayangnya pengobatan Will tidak berhasil. Dan Will menjadi sangat sedih karena dia harus berpisah dengan Stella. Will pun memiliki rencana dan meminta bantuan kepada keluarga mereka dan staf rumah sakit. Ketika Stella sadar, mereka memutarkan video dari Will yang mengatakan jika pengobatannya tidak berhasil, dan Will akan mengingat Stella selamanya. Namun, satu-satunya penyesalan Will, ia tidak bisa membawa Stella melihat cahaya-cahaya yang selalu Stella impikan. Kemudian, tiba-tiba lampu menyala dan Will datang di luar jendela. Di situ, Will pun mengatakan jika dia merasa beruntung telah mengenal Stella, dan tidak akan pernah melupakan 1 bulan terakhir saat mereka bersama. Will sebenarnya tidak ingin berpisah dengan Stella, tapi keadaan yang memaksa mereka untuk berpisah. Karena itu untuk kebaikan Stella sendiri. Will mengucapkan salam perpisahan dan meminta Stella memejamkan matanya karena Will tidak sanggup pergi jika Stella terus menatapnya. Stella pun menutup matanya dan di situ Will pergi. Sebelumnya, Will sudah menitipkan sesuatu untuk diberikan kepada Stella, yaitu lukisan yang Will lukis selama mereka bersama. Melihat itu, Stella langsung mengakak online. Film pun selesai. Dan itulah film Five Feet Apart. Sungguh mengsedih ya ketika keadaan memaksa kita untuk berpisah dengan orang yang kita sayang. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus menghargai setiap detik yang kita jalani. Oh iya, gue saranin kalian untuk menonton film utuhnya karena ambience-nya akan berbeda ketika kalian menonton film yang asli. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan tentunya membuat gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Utopis pamit, ciao, peace out.